Shalom semuanya. Ya, ini waktu yang berharga. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Ibu Kris Milat, Bapak Puas dan Ananda Melody ya. Kesempatan hari ini kita akan lanjut belajar dan kita harus punya daya tahan yang tinggi ya, karena nanti sampai jam 3 ya. Ya, sampai jam 3. Ya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami mau belajar. Kami mau bertumbuh. Kami mau terus-menerus Tuhan bawa lari untuk kami melayani Tuhan dengan cara-cara yang terbaik. Dengan hati hamba. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Kris Milat yang sudah Tuhan bawa ke sini. Biarlah Tuhan taruh hikmat, perkataan, pewahyuan, semuanya. Untuk dia boleh mengajar, untuk dia boleh mengimpartasi hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan pemuji. Tuhan menolong kami. Taruh hati yang haus dan lapar untuk kami boleh dikenyangkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Mit, thank you. Shalom semuanya. Oke, para WL boleh angkat tangan. Oke, para singer boleh angkat tangan, singer. Oke, para pemusik boleh angkat tangan, pemusik. Oke, pemusik yang juga WL dan singer. WL atau pemusik yang juga singer. Gak ada ya, pemusik ya, pemusik, vokalis ya, vokalis. Oke. Oh, Niko kadang-kadang. Niko ya, kadang-kadang singer. Mana dia? Kamu kadang-kadang drummer, kadang-kadang singer. Keren. Hah? Kadang-kadang WL juga. Oh, keren. Jarang loh orang instrumen dan orang vokal itu. Baik. Kita udah molor 1 jam. Mestinya kita jam 9. Ternyata kita ini sekarang jam 10. Berarti lebih kurang. Kita sampai jam 4 loh ya nanti. Halo. Ya, oke. Jadi yang pertama, makalah sudah Anda terima ya. Kenapa itu kok dipakai kata kunci? Karena saya pernah dihack sama pendeta di Bali itu 1 tahun materi saya dicuri gitu ya. Artinya diseminarkan lagi gak sebut sumber dan sebagainya. Itu merugikan kalau saya bikin buku, ntar dikira saya memplagiat beliau gitu ya. Jadi dari pengalaman itulah semuanya sekarang saya kunci. Artinya kalau Anda bisa buka, tapi Anda mau ngotak-ngatik lagi itu mengubah nama itu sudah tidak bisa. Dan di sini saja, sejak pengalaman itu dimanapun saya sekarang seperti itu. Karena kan untuk melindungi apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Baik, jadi mohon maaf ya, nanti mungkin Anda dalam hati, opo-opoan sih, untuk tadi kunci barang Bu Kris itu, merepoti ya. Saya sendiri saya buka gak bisa. Oke, sekarang yang pertama kita akan belajar apa sih kegunaan musik dan puji-pujian di dalam ibadah. Ya. Yang pertama adalah peperangan rohani. Kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu di udara. Perhatikan, di dalam 2 Tawarik pasal 20 itu Raja Yosafat nyuruh barisan paduan suara paling depan. Justru yang pakai senjata di belakangnya pemuji yang barisan paduan suara. Lalu dikatakan dalam Alkitab, pada saat mereka memuji, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagunya bukan lagu permohonan, bukan lagu Tuhan kasihani, tolong kami berang, kami harus menang. Kasihanilah kami Tuhan, kami takut, kami getar. Gak kayak gitu lagunya, tapi memuji, bersyukur pada Tuhan. Di saat yang sama, di jauh di sana, musuhnya perang-perangan sendiri, kalah, mati-mati sendiri. Waktu mereka sampai di sana, sudah mati semua. Artinya, Alkitab nggak mengatakan sebelum mereka menyanyikan pujian, musuhnya kalah. Nggak pakai kata sebelum. Juga nggak pakai kata setelah menyanyikan pujian, musuhnya kalah. Tapi dikatakan ketika mereka mulai menyanyikan nyanyian pujian, di sanalah Tuhan membuat penghadangan, musuhnya perang-perangan sendiri, mati-mati sendiri. Jadi mana dulu? Memuji Tuhan dulu atau musuhnya mati dulu? Mana dulu? Salah.
bersama-sama. Karena ada kata pada saat, bukan pakai kata sebelum atau pakai kata setelah. Artinya musik itu seperti remote control. Ting, di sana des terjadi kemenangan. Ting, orang yang kita doakan di sini, di Amerika, deng terjadi kesembuhan. Ting, kita berdoa di sini, saudara kita yang lagi ada masalah di Manado, teng ngalami kelepasan. Karena hadirat Tuhan itu gak mengenal dimensi ruang dan dimensi waktu. Artinya musik sebagai senjata peperangan rohani. Yang kedua, meruntuhkan tembok kemustahilan. Nah, ingat Yeriko ya. Yeriko itu robohnya nanti di hitungan kelilingan yang ke-13. Di hari yang ke-7, pada hari ke-7 itu kelilingan yang ke-7. Begitu Yosua kasih kode bersorak. Wih, kita gak tahu bersoraknya gak ditulis di Alkitab. Apakah haleluya, apakah hoi, apakah apakah apa, pokoknya bersorak gitu. Ketika mereka bersorak, tembok Yeriko itu roboh. Pernah ada satu ilustrasi, gak tahu benar gak tahu enggak ya. Ternyata malaikat-malaikat Tuhan itu semuanya nunggu di tembok itu. Nunggu. Diam semua. Begitu bangsa Israel bersorak, wah, itu adalah kode buat malaikat-malaikat Tuhan. Inilah saatnya, wah, roboh. Artinya waktu kita bersorak itu seperti kita memberitahukan pada kerajaan surga, inilah saatnya. Ya, tembok kemustahilan roboh semua. Makanya jangan heran, orang yang setia beribadah dan ibadah-ibadah yang diurapi Tuhan, itu akan mendatangkan kerobohan-kerobohan dari Yeriko-Yeriko di dalam hidup mereka. Di dalam firman Tuhan dikatakan di 2 Korintus 10 ayat 5. Coba boleh salah seorang baca 2 Korintus 10 ayat 5. Yang udah ketemu langsung dibaca silakan. With a loud voice ya, lebih keras suaranya. 2 Korintus 10 ayat 5 silakan yang udah ketemu. 2 Korintus 10 ayat 5. Dah, yuk silakan Mas. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Keangkuhan dan pikiran-pikiran gak mau kenal Tuhan, itu lewat praise and worship dirobohin. Orang-orang yang ateis tapi mau coba-coba datang gereja, apa sih gereja itu? Dengan praise and worship, keateisannya itu runtuh. Bahkan dukun-dukun yang mau coba kayak apa sih kekristenan itu, coba kebaktian ini tak mantrai, justru dia disergap hadirat Tuhan. Lewat apa? Praise and worship, pujian dan penyembahan. Yang ketiga, apa manfaat puji-pujian dan penyembahan dalam ibadah? Yaitu mendatangkan mujizat, penyucian, bahkan kemarahan dari orang-orang yang tidak senang. Itu terjadi waktu Yesus menyucikan bait Allah. Waktu Yesus menyucikan bait Allah, anak-anak kecil tuh nyanyi-nyanyi bersorak. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang Farisi sawabel. Yesus, kok ya suruh anak-anak ini diam apa sih? Ganggu berisik ya bahasa sehari-harinya gitu. Yesus bilang apa? Aku bisa loh membuat batu-batu ini berteriak. Ketika Yesus bilang kayak gitu, apa yang terjadi di bait Allah itu? Orang timpang, orang tuli, orang bisu sembuh semuanya. Artinya jangan heran, kalau praise and worship kita itu maju, jangan heran. Kadang-kadang kita memetik protes dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita membudayakan gaya hidup praise and worship di rumah lah, sambil cuci piring kita muji Tuhan, sambil nyapu kita muji Tuhan. Mungkin anggota keluarga kita ada yang gak senang. Apa sih? Menolak, diem toh, berisik banget sih, gini, gitu ya. Itu yang terjadi waktu Yesus di bait Allah, waktu diserukan anak-anak berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang kalau kita pikir ya, Tuhan Yesus itu berapa kali masuk ke bait Allah? Sering. Kenapa kok baru kali itu Yesus itu menyucikan bait Allah? Coba, Anda pernah terpikir gak? Karena di kitab Yesaya atau Yeremia saya lupa, elu-eluan dari kita itu membuat Tuhan bangkit seperti pahlawan. Jadi ketika Yesus memasuki bait Allah, ada anak-anak yang memuji Tuhan, Yesus itu bangkit seperti pahlawan, langsung menguduskan bait Allah. Di situ terjadi kesembuhan, di situ terjadi pengudusan bait Allah.
engkau menjadikannya sarang penyamun, padahal ini adalah rumah doa. Padahal Yesus sering masuk ke bait Allah. Kenapa kok baru kali itu tok Yesus menyucikan bait Allah? Karena ada puji-pujian dari anak-anak ini. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Perhatikanlah, puji-pujian kita itu membuat Tuhan bangkit seperti pahlawan. Weh, keren ya. Makanya jangan heran waktu kita praise and worship, ada banyak masalah-masalah yang selama ini kita doakan. Dan kita nggak tahu jalan keluarnya. Tuhan sendiri yang bekerja. Ngerti-ngerti masalah itu, beres saja. Yang Tuhan inginkan cuma apa? Nyanyi, bersyukuro. Gitu. Simple gitu ya. Next kita lihat apalagi fungsi puji-pujian. Saya cepat aja. Alat disampaikannya nubuatan. Nah ini harus kita baca ayatnya. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Tolong bantu baca. Mas aja yang cepat ini kayaknya lihatnya. Alkitab. Anda. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Alat disampaikannya nubuatan, silakan. 3 ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kalau nggak salah itu Nabi Elisa kalau nggak salah. Jadi Nabi Elisa, benar ya Pak ya? Nabi Elisa itu nggak akan bernubuat nunggu sampai pemetik kecapi datang. Begitu pemetik kecapi datang, ring ding 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 ding. Beginilah firman Allah. Jadi selama pemetik kecapi belum datang, Nabi ini nggak mau bernubuat. Jangan keburu-buru, tunggu pemetik kecapi. Begitu pemetik kecapi datang, oh pemetik kecapi, ya silakan duduk. Ayo kamu main, aku nunggu kamu. Gitu. Jangan heran kalau orang khotbah diiringi musik itu untuk apa? Mengiringi pesan Tuhan disampaikan. Membungkus satu ibadah itu di dalam satu atmosfer. Sehingga jemaat yang mulai ngelamun, "Bari ini mau ngajak anak istriku makan di mana ya? Suike, apa mau makan bebek goreng, apa mau makan ayam bakar Klaten ya?" Pikirannya udah kemana-mana, tapi begitu pemusik itu memainkan kecapinya, memainkan stringnya gitu ya. Tapi ya ingat ya pemusik, kalau mengiringi khotbah itu jangan banter-banter, pengkhotbahnya balapan sama suara musik Anda. Akhirnya dia juga wow khotbahnya kayak mau perang gitu ya, kayak saya tadi gitu, kayak mau perang gitu ya. Kalau ngiringi musik khotbah itu kecilkan volumenya, Anda itu cuma back sound aja. Seperti backing vokalnya gitu, back soundnya. Seperti kayak sound effect, kalau di dalam film kan ada sound effectnya kan. Nah Anda seperti sound effectnya itu membungkus atmosfer ketika pesan firman Tuhan disampaikan ya. Oke lanjut, apa guna-gunanya puji-pujian? Salah satunya adalah mengundang hadirat Allah atau membangun tahta Allah. Yuk buka lagi, Mazmur 22 ayat 4. Ini ayat yang sangat terkenal, orang PAW harus tahu ayat ini. Sebab Allah Israel bertahta di atas puji-pujian umatnya, itu ayat yang benar. Mungkin saya salah alamat ini. Oke, jadi kayak gini saudara. Siapa yang tahu iblis itu penguasa di mana? Halo? Iblis penguasa di mana? Saya nggak tahu sih ya. Iblis itu penguasa di udara, ya kan? Jadi udara ini dikuasai oleh siapa? Iblis. Tapi ada ayat yang mengatakan Allah Israel bertahta di atas puji-pujian umatnya. Berarti kita kan Israel rohani nih. Semua yang punya iman sama seperti iman Abraham, kita orang Israel juga walaupun darahnya kita nggak mengalir darah Yahudi ya. Tapi kita ini Israel rohani. Nah waktu kita memuji Tuhan, itu seperti membangun tahtanya Tuhan. Tuhan itu seperti mau duduk di kursi. Kursinya mana? Kursinya itu adalah puji-pujian kita. Puji-pujian kita tuh seperti kursi. Lalu Tuhan tuh duduk. Jreng. Waktu Tuhan duduk di atas puji-pujian kita. Jreng. Kira-kira iblis kemana? Ngacir. Kenapa? Dia kan penguasa di udara. Sekarang datang penguasa yang sebenarnya. Penguasa atas seluruh langit dan bumi. Penguasa atas seluruh semesta. Iblis jelas berani gak dia tetap ada di situ?
Ngacir pasti. Oleh karena itu waktu kita memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita sedang membangun tahta Allah. Ketika Allah bertahta, otomatis penguasa di udara itu minggir. Makanya bagaimana cara Allah bertahta? Suara kita harus memenuhi atmosfer. Suara kita harus memenuhi udara, karena itulah tempat iblis bertahta. Ketika tempat iblis bertahta itu dipenuhi oleh puji-pujian, maka iblisnya ngacir, diganti dengan kehadiran Tuhan. Paham ya di sini ya? Oke, itu ya, menghadirkan tahta Allah. Berikutnya adalah mengusir hadirat iblis. Itu Daud. Daud sering main kecapi di hadapan Samuel ketika Samuel itu kerasukan. Ya, Daud main kecapi. Saya tadi bilang apa? Samuel, oh iya salah ya Mel. Oke, terima kasih koreksinya. Ya, jadi ketika Saul itu kerasukan, Daud main kecapi di depan Saul. Sehingga Saul itu tenang kembali. Nanti kalau Saul kerasukan lagi, Daud dipanggil lagi main kecapi. Ingat ya, Daud tuh main kecapi itu kira-kira ada vokalnya apa hanya instrumental? Halo? Apa? Saya percaya itu instrumental. Karena kan Tuhan di Alkitab enggak dibilang Daud menyanyi sambil main kecapi, kan enggak ada. Hanya main kecapi aja. Kira-kira kalau instrumental ada melodinya atau tidak? Atau hanya chord saja? Tolong Pak Musik, pendapat Anda. Bisa dua-duanya ya, bisa chord saja, bisa ada melodinya. Kalau ada melodinya, kira-kira yang dimainkan lagu rohani atau lagu dunia? Lagu rohani. Artinya permainan instrumental lagu rohani walaupun tanpa ada vokalis yang nyanyi syairnya, si melodi yang dimainkan oleh alat musik ini, instrumental ini ada kuasanya enggak? Ada. Karena apa? Melodi dan syair itu menyatu jadi satu. Contoh, berpacu dalam melodi. Anda tahu enggak lagu ini? Lagu apa? Ke gunung tinggi ku naik-naik. Saya kan enggak ngomong itu tadi, kenapa Anda bisa tahu? Karena melodi itu di dalam memori Anda melekat bersama dengan syairnya. Oh, paham ya? Begitu saya nyanyi lagu ini, lagu apa itu? Loh, saya kan enggak ngomong tadi syairnya. Kok bisa Anda tahu? Karena waktu Anda ingat melodi itu otomatis ingat syair. Sekarang saya balik, saya menyebut syair lagu, tolong nyanyikan melodinya ya, saya balik ya. Sungai Sukacitamu. Loh, saya kan tadi enggak nyebut nada itu. Kenapa Anda bisa tahu? Satu paket melekat antara syair dan melodi. Jadi anggap aja saya Daud nih, main lagu, enggak pakai nyanyi nih, main. Melodi yang saya nyanyikan lagu rohani yang di Daud mainkan itu kan enggak ada kata-kata vokalnya kan. Tapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengusir hadirat iblis ketika si Saul itu dirasuk roh jahat. Artinya instrumen pun tanpa syair kalau memang dia memainkan melodi dari lagu rohani itu ada kuasanya enggak? Ada, tolong pemusik hati-hati. Jadi jangan pakai intro-intro lagu dunia dicampur ambil lagu rohani. Jangan, itu ada spiritnya. Gitu. Lanjut ya. Melepaskan belenggu-belenggu. Ya, itu adalah Paulus dan Silas dalam penjara. Waktu mereka berdoa, waktu mereka muji Tuhan. Belenggu siapa yang terlepas? Mereka toh apa semua orang dalam penjara? Semua. Jemaat yang datang itu banyak belenggu waktu datang ibadah. Belenggu kekhawatiran, belenggu sakit penyakit, belenggu kecemasan, belenggu dendam, belenggu pokoknya semua yang mengikat, belenggu dosa, belenggu amarah, belenggu yang membuat mereka tuh kayak hidup dingin, gak mau deket sama Tuhan. Pokoknya ini aku ke gereja cuma karena kewajiban. Masa orang Kristen gak ke gereja, saya tapi terikat dengan belenggu gak gitu. Begitu kita praise and worship, sebab Tuhan baik, itu kayak melepasin belenggu-belenggu itu. Wow, keren ya. Berikutnya adalah memenuhi sasaran penciptaan. Tolong dibaca Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43 ayat 21 memenuhi sasaran penciptaan, jelas dong. Memuji Tuhan itu kan sasaran penciptaan.
Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuran. Tujuan kita diciptakan untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Jadi kalau kita praise and worship, kita memenuhi sasaran penciptaan ya. Berikutnya, memuji dan menyembah Allah. Jelas kalau itu mah gak usah dijelasin. Mazmur 150 ya. Mengajarkan dan memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 119 itu adalah mazmur yang panjang sekali. Katanya para ahli, Mazmur 119 itu dalam bahasa aslinya itu sesuai abjad. Kayak kita A, depannya A, B, C sampai Z. Tapi ini bukan A, B, C, D sampai Z. Yang dalam bahasa aslinya mereka. Itu dipakai oleh Daud untuk ngajari Salomo supaya Salomo takut akan Tuhan. Katanya orang-orang di Mazmur 119 itu. Artinya Daud ngajari Salomo untuk suka firman Tuhan dan sebagainya itu lewat apa? Lewat Mazmur, lewat nyanyian. Mazmur 119. Berikutnya. Kalau mengajarkan dan memperkatakan firman Tuhan itu banyak. Dalam banyak lagu kita itu isinya ayat. Contoh, oh betapa indahnya. Itu kan syairnya diambil dari Alkitab langsung. Itu kan berarti waktu nyanyi itu kan ngajak jemaat memperkatakan firman. Contoh lagu lain misalnya apa yang dari ayat. Seperti rusa rindu. Itu kan ada ayatnya. Terus misalnya kayak lebih baik itu juga ada ayatnya. Banyak lagu yang diambil dari ayat Alkitab ya. Lanjut. Menyatakan pekerjaan Allah yang dahsyat sehingga kita bertumbuh. Tolong Mazmur 107 ayat 22. Tolong Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ya. Jadi waktu kita ngajak jemaat praise and worship itu juga sarana untuk kita ngajak mereka itu bertumbuh imannya, pengenalannya akan Tuhan. Dan seterusnya ya. Lalu yang ke-12, mempersiapkan hati kita untuk ditaburi firman Allah. Ini gak usah dibaca ayatnya. Praise and worship itu kayak kita mencangkul tanah. Tanah ini masih keras, dicangkuli dengan praise and worship. Waktu kita praise and worship, kita cangkuli gemburin. Nah, waktu Bapak Gembala nyampein firman Tuhan, tanahnya sudah siap ditaburi benih firman. Coba ibadah gak usah praise and worship, langsung khotbah. Enak gak? Siap gak jemaatnya? Coba aja. Uji coba gitu loh. Misalnya kaum muda, anak-anak, teman-teman kita gak usah praise and worship ya. Langsung silakan Pak Gembala khotbah. Gimana rasanya itu? Pasti gak enak. Tapi pendeta-pendeta selalu bilang gini, terima kasih teman-teman praise and worship sudah ngajak kita memuji Tuhan. Saya merasakan atmosfernya. Jadi kalau praise and worship-nya tuh keren, bawa jemaat sampai rasakan hadirat Tuhan, membuat tahta Allah itu turun, khotbahnya tuh tinggal gongnya tok, des, langsung darat. Tapi kalau praise and worship-nya berat, pendetanya juga khotbahnya rasanya kayak wabot gitu. Benar ya Pak? Tuh kan, pamit loh yang bilang loh. Ya kan. Terpaksa pendetanya kadang ngajak nyanyi lagi karena merasa kok kayak belum ngangkat toh gitu ya. Oke. Lalu itu ada 12. Sekarang kita praktek ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Saya akan drama singkat, adegan singkat di sini. Tolong kelompok 1 pikirkan itu adalah jawaban dari poin nomor berapa. Siap ya? Kenapa? Ya itu. Apakah itu peperangan dan sebagainya ya. Oke, kelompok 1 siap? Woi, kelompok 1. Anak saya tahun ini tamat SMA, tapi kayaknya dia tuh minta mau sekolah kedokteran. Mustahil, biaya dari mana? Mustahil itu. Tapi kok setelah saya ikut ibadah hari ini, WL-nya ngangkat lagu. Tiada yang mustahil. Saya yakin memang kehendak Tuhan, gak ada yang mustahil. Tuhan akan buat anakku keterima di kedokteran. Nomor berapa? Nomor? Nomor 2. Yeay. Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 2 loh ini. Siap? Kelompok 2 siap. Adik sepupuku itu lagi stres dia, lagi pokoknya pikirannya kewalut kayak gitu loh.
Terus aku dapat ide, tak ajak muji nyembah Tuhan aja. Supaya Tuhan jamah hatinya dibebaskan dari kekalutan stresnya. Nomor berapa? Kelompok 2. Nomor berapa? 7. Bisa juga nomor berapa? 9. Oke, bisa juga nomor berapa? 6. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 6. Enggak semua kelompok tak tunjuk ini ya. Kelompok 6 ya, siap ya kelompok 6. Paling belakang loh ini. Mbak Ita dan kawan-kawan ya. Kelompok 6. Oke. Saya tak pilih dulu yang wangel. Sebagai seorang pemberita firman, saya tuh sangat terbantu loh dengan keyboardis yang bisa main waktu saya nyampein firman. Saya tuh merasa kayak lebih terbantu menolong pesan Tuhan, kepekaan lebih keren banget. Apalagi pemusiknya yang ngiringi itu benar-benar dia intim juga dengan Tuhan. Kami walaupun gak saling kenal, diiringi padahal baru kenal kali itu. Kok bisa klik, bisa satu roh gitu loh. Sehingga nyampein firman juga kayaknya ngalirnya enak, urapan yang enak gitu loh. Nomor berapa? 12? 12 boleh? 5 boleh? 4 paling tepat presisi itu nomor 4. Beri tepuk tangan. Oke, enggak semua kelompok habis-habisin waktu ya kan. Oke, kita lanjut yuk. Lanjut. Jika seandainya ibadah raya diibaratkan panggung sandiwara.